بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Itulah sebabnya ya bangsa jin melawan mereka. Ya karena mereka merasa ada perlawanan, ya. Jadi mereka bangsa jin juga melawan kepada manusia. Ya, maka sampai-sampai di antara mereka ada yang dibunuh dan dibuat sakit oleh bangsa jin. Dan di antara mereka ada yang keluarganya ataupun anak-anaknya ataupun binatang ternaknya yang diganggu dan disakiti oleh jin. Ya, ini adalah merupakan ya ucapan dari jawaban yang diberikan yang disampaikan dalam buku Ahkamul Marjan ya Badruddin Muhammad bin Abdullah Asy-Syibli. Ya, jadi ada kemungkinan ya orang yang dia sudah menyakiti kelompok dari bangsa jin, ya ada kemungkinan mereka akan memberikan perlawanan kepada kita. Ya, membuat kita sakit ataupun mereka akan berusaha mencari celah bagaimana agar bisa mengganggu ataupun agar mereka bisa memberikan perlawanan lah intinya. Ya karena apa? Ya karena manusia ya mau ya mulai dari lahir ya sampai nanti dia meninggal ya permusuhannya adalah kepada jin, kepada syaitan. Ya. Karena permusuhan ini tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah putus ya sampai nanti pada hari kiamat. Mereka bangsa jin ataupun mereka ya lebih khususnya adalah syaitan, mereka akan selalu memberikan perlawanan kepada manusia yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala agar tersesat dari jalan tauhid. Ini adalah merupakan tujuan dari syaitan, yaitu menyesatkan manusia agar melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar menjadi teman bagi mereka nanti di neraka. Ini adalah merupakan tujuan dari syaitan. Caranya ya bermacam-macam. Ya salah satunya ya termasuk merasuki orang. Ya, ini adalah termasuk kalau dalam di dunia manusia memaksa orang agar melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Ya, mereka juga seperti itu. Mereka memaksa ya orang agar melakukan kesyirikan. Caranya menyakitinya. Karena orang yang dia disakiti, ya dia biasanya akan patuh, ya ataupun mau disuruh apapun yang penting bisa sembuh. Ya, maka seperti itu yang dilakukan oleh jin ya untuk menyesatkan manusia. Ya, caranya adalah dengan menyakiti manusia agar manusia ini melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, pertanyaannya yang selanjutnya, bolehkah ia mengislamkan jin itu dan melepaskannya padahal ia telah menyaksikan gangguan yang dilakukannya terhadap manusia, bahkan nyaris saja merenggut nyawanya? Apakah perang melawan jin semacam ini dibolehkan? Dan adakah dalilnya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, jadi pertanyaannya selanjutnya adalah bolehkah ia mengislamkan jin yang merasuk pada seseorang kemudian dia melepaskannya karena dia sudah masuk Islam maka dilepaskan jin tersebut? Apakah hal ini diperbolehkan? Ya padahal yang dilakukan oleh jin tersebut itu hampir saja membunuh orang yang diganggunya itu. Dia sakiti, dia buatlah dadanya sakit, dia buat pokoknya bermacam-macam lah, sampai seakan-akan orang ini mati. Akan tapi setelah dia mau masuk ke dalam Islam, ya kemudian sudah pergi dan jangan ganggu kami. Apakah hal ini diperbolehkan? Ya. Kemudian apakah melawan jin semacam ini dibolehkan dan adakah dalil-dalilnya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka selanjutnya ya jawabannya adalah orang
yang melawan mereka dengan cara yang benar. Ya, orang yang melawan mereka yaitu melawan pasukan jin kita katakan ataupun segerombolan jin dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, ya, ataupun kalau kita ini adalah termasuk dengan cara ruqyah syar'iyyah, maka hal ini adalah diperbolehkan, ya, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau cara yang digunakan ini benar, ya, untuk melawan syaitan, maka ini diperbolehkan, diperintahkan, dan inilah yang dia sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia dengan menggunakan cara yang tidak benar, dengan cara mendatangi dukun misalnya, ataupun dengan cara sihir dilawan dengan sihir, ya, maka ini berarti dia melawan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang sangat disukai oleh jin. Ya, seperti para dukun, ya, mereka memaksa, ya, kadang para dukun ini dia sudah bekerja sama dengan raja jin. Ya, dengan raja jin dia memiliki pasukan, ya, pasukannya inilah yang dia dipaksa oleh raja jin tersebut. Nah, jadi makanya terkadang jin itu rela mati untuk raja mereka. Dan ini sudah, ya, kalau dalam dunia manusia ini sudah biasa seperti itu, ya, pasukan mati untuk pimpinannya. Itu sudah biasa, melindungi pimpinannya walaupun nyawa adalah sebagai taruhannya. Ya, sebenarnya yang dia lakukan itu adalah tidak menzolimi bangsa jin. Bahkan sebenarnya ia telah menaati Allah dan Rasulnya dengan membantu orang yang dizolimi dan menolong orang yang kesusahan, serta kesulitan dengan cara-cara yang syar'i yang tidak mengandung kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kezaliman terhadap makhluk. Maka perlawanan semacam ini tidak akan membuat jin menyakiti pelakunya. Boleh jadi karena mereka tahu orang itu telah bersikap adil ataupun benar, atau karena mereka tidak sanggup melawannya. Jadi jin itu, ya, mereka terkadang tiba-tiba sadar. Ketika kita beri peringatan, rupanya dia tiba-tiba sadar, dan ataupun ada yang modelnya dia itu tidak sanggup lagi, ya, melawan perlawanan yang dilakukan oleh manusia tersebut, sehingga dia akan keluar dari tubuh manusia tersebut. Namun jika jin itu berasal dari golongan jin ifrit, sementara kondisi orang yang meruqyah ini lemah, bisa jadi jin ifrit ini akan menyakitinya. Maka apa yang harus dia lakukan, yang dilakukan oleh peruqyah, yang seharusnya dilakukan oleh peruqyah adalah membentengi dirinya dengan membaca al-mu'awwizat, yaitu doa-doa perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melakukan zikir pagi petang, ya, melakukan amalan-amalan sunnah dalam satu hari satu malam, ya. Adapun kemudian sini sebutkan mengerjakan sholat, ya, sholatnya jangan pernah tinggal. Diusahakan kalaupun sholat, diusahakan sholatnya itu ke masjid, ya, kecuali kalau memang dia ada uzurnya. Kemudian berdoa, ya, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di pagi hari ataupun di petang hari, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun amalan-amalan lainnya yang bisa menguatkan keimanannya. Ya, jadi kalau benteng yang ada pada peruqyah tersebut sangat lemah, ya, maka bisa jadi jin-jin ini berusaha untuk mengganggu si peruqyah tersebut. Dan juga menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Ya, jangan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, karena saat sekarang ini sangat mudah sekali kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, bahkan dalam genggaman kita, ya, juga ada perbuatan-perbuatan dosa. Ya, ini sangat mudah saat sekarang ini. Kita jauhkan. Ya, kita gunakan, ya, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu kita, ya, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar jin tidak
mampu menguasai dirinya. Sungguh ya, dia sedang berjuang di jalan Allah dan ini adalah merupakan jihad. Ya, karena jihad melawan syaitan ini juga adalah termasuk dari kategori jihad, yaitu karena kita melakukan peperangan melawan syaitan, perang melawan syaitan. Yang mana syaitan ini ya tujuan utamanya adalah menyesatkan manusia dan kita harus senantiasa perang terus melawan syaitan. Karena yang kita lawan ini adalah sesuatu yang tidak nampak oleh mata kita, akan tapi ada. Ya, ini tentunya kita harus senantiasa siap siaga, ya, sigap terus, selalu siap kapan saja kita untuk melawan syaitan. Ya, karena Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya ya syaitan itu adalah merupakan musuh bagi kita. Dan ini adalah merupakan doa syaitan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika syaitan dikeluarkan dari surga, ya maka syaitan memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan waktu untuk bisa menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka permusuhan ya manusia dengan syaitan ini tidak ada habisnya sampai nanti pada hari kiamat. Dan syaitan tidak berhenti untuk melakukan perlawanan kepada manusia. Ya, tapi kita yang terkadang ya tidak mau lagi zikir pagi petangnya, tidak mau lagi menambah ilmu kita, tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, malah melawan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang banyak yang sering terjadi pada saat sekarang ini. Ya, kaum muslimin dibuat lalai oleh syaitan. Ya, kaum muslimin banyak dibuat lalai oleh syaitan. Terkadang kelalaian tersebut kalau dia hanya untuk perkara yang sia-sia mungkin ini masih wajar, akan tapi terkadang dilalaikan ya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hendaklah ya dia berhati-hati. Jangan sampai musuh berhasil mengalahkannya disebabkan dosa-dosa yang dia lakukan. Jika kondisinya di luar kemampuannya, maka sungguh Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menguji manusia, ketika memberikan beban kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu ya apakah orang ini mampu untuk memikul beban tersebut ataukah tidak. Ya, kalau kita sudah berusaha semampu kita, ya, maka ini sudah lepas kewajiban kita untuk menolong ya saudara kita yang terzalimi tersebut. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi diri kita dari godaan-godaan syaitan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين